Juga kita ingin lebih santai karena Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka puasa. Aid itu hari raya artinya. Maka ada Idul Fitri, Idul Adha, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Fitri itu dari iftar, futur, berbuka. Jadi di hadis itu kan Lisa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira, bahagia ketika berbuka. Itu terasa kan, teh panas saja makin terasa enak juga bulan puasa ketika kita berbuka. Bapak hatun injal lepari rauti, dan bahagia ketika nanti kelak kita bertemu dengan Allah. Jadi hari raya berbuka puasa, maka di hari Fitri itu 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Karena apa? Ya tadi hari raya berbuka puasa, semua harus berbuka. Jadi sebenarnya hari Fitri itu ya hari yang bergembira, karena 1 bulan kita berpuasa, lalu hari itu kita boleh berbuka. Tapi kendati pun begitu, ya tetap harus kembali pada esensinya, bahwa puasa itu menjadikan muslim untuk lebih bertakwa. Dan itu tidak sekali jadi, maka la'allakum tattaqun itu proses untuk becoming takwa. Terus menerus kita menjadi takwa. Nah, puasa Idul Fitri itu kan sudah ritual yang rutin bagi umat Islam. Sudah melekat juga dengan tradisi bangsa Indonesia. Nanti setelah Idul Fitri itu ada Syawalan. Kalau Syawalan kan nanti inklusif, 1 RT, 1 kelurahan, gitu kan. Nanti 1 trah dari berbagai agama, itu yang tidak berpuasa juga Syawalan. Dan itu tradisi yang baik, karena apa? Kita mengikat persaudaraan. Bahkan mudik juga melekat dengan puasa, dengan Idul Fitri. Saya tadi lewat dari Peleman ke sini itu sudah mulai ada plat nomor mobil B. Di atasnya sudah ada bawa barang-barang bawaan. Tapi nggak tahu rekan-rekan wartawan ada yang mudik nggak? Nah, mungkin mudik paling deket-deket ya. Udah mudik ke Magelang, Mbak ini tuh mudik ke Magelang nggak sah. Dan agama juga punya dimensi tafsir, menggembirakan. Coba saudara sekalian ya, puasa itu kan berat, apalagi di kawasan-kawasan Skandinavia yang jamnya sangat tinggi. Terus ketika mereka yang tidak mampu, Tuhan memberi opsi bagi mereka yang tidak mampu, boleh dia tidak berpuasa, ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau bapak hamil nggak ada, jadi harus berpuasa. Jadi, bahkan dilanjutkan dengan ayat yang itu bisa berlaku umum. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan itu menghendaki banyak kemudahan dan membuka opsi untuk kemudian. Jadi beragama itu juga mudah, tidak sulit amat. Gitu. Nah, karena itu kita dorong sekarang keberagaman yang lebih wasatiyah,
lebih moderat. Karena dengan moderat itu kita bisa lebih gembira, lebih optimis, ya, lalu lebih membuka ruang inklusif dalam kehidupan keberagaman kita dengan tetap bahwa aspek keyakinan, aspek ibadah itu sesuatu yang pokok yang tidak bisa kita pertukarkan dengan moderasi. Tapi untuk hal-hal yang berdimensi muamalah duniawiyah sangat luas untuk kita moderat. Moderat itu adil dalam beragama, kemudian juga serba menonjolkan kebaikan dalam beragama, kemudian juga ya tengahan, tidak ekstrim, baik ekstrim itu selalu melebih-lebihkan dalam beragama atau ekstrim yang ngurang-ngurangi berlebihan dalam beragama. Nah, kalau itu dalam kehidupan keberagamaan, maka agama itu bisa menjadi lebih substantif dalam kehidupan umat. Kalau sudah lebih esensi, lebih substantif, maka agama itu akan mencerahkan jiwa, pikiran. Sementara konsep-konsep yang kita pakai itu kita adopsi saja, supremasi ini, supremasi itu, tapi di mana sih fondasinya sebenarnya? Saya ajak ke patokan sila keempat misalnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 3 idiom di situ. Idiom nilai, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan satu sistem perwakilan. Apakah sistem politik demokrasi kita berada dalam koridor itu? Enggak. Kayaknya ya harus direnungkan. Ketika Pak Prabowo awal-awal sudah, kan waktu itu baru aja pilkada disahkan dan beberapa yang ada masih berperkara di MK. Beliau mengusulkan kan bahwa DPRD itu tidak usah dipilih kan, ramai kan. Ini kalau diukur ke sila 4 ya pasnya ya itu. Tapi kita sudah terlanjur demokrasi one man one vote. Dan ketika ini sudah di pasar bebas, ya seperti kita melepas harimau buas dan tidak bisa lagi kita mengendalikannya. Jadi 1-2 kasus undang-undang atau apapun itu akan kembali ke situ kita. Kalau akar masalahnya kita tidak mencoba merekonstruksi sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang sudah terlanjur sangat dibedah. Jadi mau sampai di mana sih sebenarnya titik kesuksesan kita berdemokrasi? Ketika pada level kategori internasional kita masuk menjadi 3 negara yang paling demokratis. Amerika kembali ke masa lalu lagi dengan memilih Trump kan, yang ngomong apa? Indonesia banyak problem ya. Nah di sini mungkin saatnya juga para tokoh itu merenungkan kembali dasar-dasar setelah kita tercerabut banyak hal dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pasca dari reformasi. Kalau akarnya ini nggak kita urai, ya udah nanti ini muncul, ini diselesaikan, ini muncul lagi, ini muncul ya terus begitu. Karena pada akhirnya kan negaranya harus punya platform yang di situ kita berhenti bahwa ini platform kita dan di situ ada identitas kita. Apa sih identitas Indonesia? Agama, Pancasila, dan kebudayaan bangsa.
Dan ini tidak kita rekonstruksi untuk menjadi value dan dasar nilai dari sistem yang kita bangun. Karena kita melompat langsung copy paste dari seluruh sistem yang berlaku di Amerika Serikat diterapkan di Indonesia. Mau namanya apa saja ya kembali ke sana juga. Demokrasi sipil, supremasi sipil, demokrasi tentara ala Amerika dan sebagainya itu sudah. Jadi lalu apa? Nanti tata perundang-undangan pun akhirnya bentongan juga. Ini masukan, ini masukan, ini masukan, ini masukan. Jadi ya susah juga. Jadi coba baca di pasal 3 di Undang-Undang 34 ya tahun 2004 tentang TNI. TNI kita itu disebut TNI berjuang, TNI saya, TNI nasional. Lalu dikembalikan pada sejarah. Lalu kita punya sejarah pelan tentang fungsi dan lain sebagainya. Sekarang mau seperti apa lagi? Jadi ya begitulah. Jadi susah juga. Jadi kalau kita tidak mencoba berhenti, lalu mana yang fundament, mana yang struktur, mana yang artificial. Dan itu perlu para pemimpin bangsa yang punya jejak dan sekaligus juga bingkai pada sistem nilai kita dan sejarah konstitusi kita. Kalau tidak ya memang terus berlaut seperti hukum pasar. Ya ekonomi juga seperti itu. Budaya kita dengan media sosial sekarang kan jebol juga. Dulu kita bangga kita punya kebudayaan luhur kan gitu.